Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi biografi Mula Sadra. Nama saya Muhammad Wahyudin Aziz. NIM saya I91219091. Langsung saja kepada materi tentang biografi Mula Sadra. Mula Sadra memiliki nama lengkap Muhammad bin Ibrahim Yahya Qawamizirazi atau sering disebut dengan Sadruddin Asyirazi atau dengan Mula Sadra atau Sadra. Beliau lahir pada tahun 1979 atau 980 atau di bulan Masehi pada tahun 1571 antara 157 Masehi. Beliau dilahirkan di Shiraz, sebuah kota yang terkenal di negara Iran dan berada di kawasan sekitar Persepolis. Nah, Mula Sadra bernama Ibrahim bin Yahya. Ini adalah seorang bangsawan, keturunan dari bangsawan dari kota tersebut. Ayahnya itu seorang gubernur dari provinsi Fars. Mula Sadra diberi nama tersebut karena beliau mempunyai tingkat ketinggian pada pengetahuannya mengenai hikmah. Beliau mendasari pendidikannya dan menjalaninya di kotanya dalam beberapa bidang, yaitu Al-Quran, bahasa Arab, hadis, bahasa Persia, dan selanjutnya. Beliau melanjutkan mencari ilmu di daerah Isfahan. Artinya Mula Sadra ini adalah seorang keturunan dari seorang bangsawan yang sangat terkenal pada waktu itu. Nah, bapaknya dari Mula Sadra ini memberikan nama Mula Sadra kepada anaknya tersebut karena memiliki sebuah alasan, yaitu tentang sebuah pengetahuan mengenai hikmah. Maka dari itu beliau dikasih nama Mula Sadra tersebut. Nah, seorang Mula Sadra ini mendasari pendidikannya atau mengawali fondasi keilmuannya itu dari beberapa bidang, yaitu seperti Al-Quran, bahasa Arab, hadis, bahasa Persia, dan selanjutnya. Dan selanjutnya itu beliau mencari wawasan lagi, menambah ilmu lagi di daerah Isfahan. Nah, pada awal ia berdakwah, dia dengan segala penemuan intelektualnya masih mengalami tidak ada kepercayaan dari orang-orang sekitarnya. Karena pada waktu itu banyaklah sistem-sistem yang masih percaya atau tidak percaya dengan orang-orang baru. Tapi dari tujuan mulia tersebut, ternyata banyak yang terhalang oleh beberapa perlawanan kaum tradisional, dan bahkan kemudian menuduhnya telah keluar dari ajaran agama yang sudah baku. Oleh karena itu, Sadra lebih memilih untuk mengundurkan diri dan mengasingkan dirinya di Kaha, yakni sebuah desa kecil yang ada di dekat Qum, tepatnya di Iran selama 15 tahun. Dan hasilnya dia dibanjiri oleh sudut pandang baru dan tidak hanya menemukan kembali apa yang telah ia pelajari selama ia ini lewat semua bukti yang rasional dan intuitif, melainkan juga ia menemukan suatu kebenaran-kebenaran baru. Dari rangkuman yang ada di sini dapat disimpulkan bahwasannya seseorang hijrah itu ketika di daerahnya itu tidak mendapatkan sebuah legitimasi kepercayaannya, maka Mula Sadra melakukan sebuah perjalanan atau berpindah tempat. Halnya seperti Rasulullah SAW saat berdakwah, ketika penduduk Mekah atau rumahnya sendiri tidak percaya dan dimusuhi, maka hijrah ke suatu tempat untuk menyebarkan, meluaskan sebuah ajaran dakwah. Sama halnya di sini Mula Sadra menggunakan konsep seperti itu untuk melakukan berdakwah atau untuk menyebarkan pemikiran dan perkembangan dari sebuah intelektualnya. Karangan-karangan dari Imam
Mula sadra, salah satunya adalah Al-Hash Al-Hudus, Al-A'lam, Al-Kash, Al-Asnam Al-Jahiliyah Fid-Daimin Al-Mutasawwifin, Qala Al-Amal, Al-Lama'ah Al-Masyriqiyah fi Al-Funun Al-Mantiqiyah, Al-Mabda' wal-Ma'ad, 9 permulaan dari pengembalian, Kitab Al-Masyair, Al-Mizaj mengenai perilaku perasaan, Mutasyabihat Al-Quran, Al-Qada wal-Qadar fil Awal Al-Bashar, Asy-Syawahid Ar-Rububiyah fi Al-Manhaj. Dan tentang filsafat dari Mula Sadra, berkenaan tentang teori pengetahuan atau epistemologi dari Mula Sadra yang membahas masalah pengetahuan dan hubungan yang dapat mengetahui alim dan yang dapat diketahui maklum. 2. Ontologi atau metafisika Mula Sadra yang membahas tentang masalah kesatuan transenden pada wujud wahda al-wujud dan sebagai wujud yang dibahas oleh para filsuf, khususnya sejak zaman Ibnu Arabi dan oleh filsuf Masya'iyah seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. 3. Gerakan substansial al-harakah al-jauhariyah yang akan dibahas oleh dalam filsafat al-Isyrafiyah semenjak zaman al-Suhrawandi. Masalah jiwa dan fakultinya, kesempurnaan, generasi, dan kebangkitan pada hari akhir yang akan dibahas secara baik oleh filsuf Masya'iyah maupun filsuf Isyraqiyah dan Wujudiyah. Nah, dari beberapa filsafat ini, seorang Mula Sadra ini memberikan sebuah gambaran baru atau memberikan sebuah gambaran tentang filsafat yang yang tetap menggunakan dasar pada filosof-filosof Islam yang terdahulu dan mencoba mengembangkan dan mencari pengetahuan mengembangkan dari daya intelektualnya untuk arah perkembangan dari sebuah filsafat tadi dengan segala pemikiran-pemikiran hal yang barunya. Oke, begitu saja presentasi singkat dari saya. Maaf jika ada kekurangan dari slide maupun secara bahasa atau materi yang ada di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.